Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم كما متعنا بالنظر إلى بيتك الحرام فمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Ya Allah, sebagaimana mata yang hina ini Engkau beri kesempatan melihat Ka'bah-Mu yang mulia, maka berikan kesempatan kepada mata kami semua ini ya Allah untuk bisa memandang wajah-Mu kelak di hari kiamat. كما متعنا بالنظر إلى بيتك الحرام فمتعنا بالنظر إلى وجه نبيك الكريم يقظة ومناما. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan kesempatan kepada mata yang hina dan penuh maksiat ini untuk bisa memandang Ka'bah-Mu, memandang Masjidil Haram-Mu, maka berikan kesempatan juga kepada mata kami ini, mata semua yang hadir di majelis ini untuk bisa memandang wajah kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kama matta'na bil wuqufi yawma Arafah, famatti'na bil wuqufi tahta dhillika yawma la dhilla illa dhilluk. Hadratal habaib, hadratal muhtaramin ingkang sangat kula taati, wabil khusus Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Hamid, Sayyidina Al-Habib Zain Ba'abud, guru kita semua Al-Habib Taufik bin Muhammad Barakbah, dan seluruh habaib yang rawuh. Mudah-mudahan Allah paring beliau umur panjang ingkang barakah. Mugi-mugi Allah paring beliau sehat wal afiyah. Dari lisannya, dari wajahnya kita bisa melihat dan mendengar contoh-contoh yang ditularkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sangat kami taati Romo Kiai Muhammad bin Ahmad Asyadili, Romo Kiai Abdul Qadir bin Ahmad Asyadili, Al-Karim Ibn Al-Karim, Romo Kiai Rafiul Hamid bin Kiai Abdul Rahim Asyadili, beserta Gus Ibrahim bin Abdul Rahim Asyadili, engkang sama-sama kita muliakan, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau diberikan kekuatan lahir dan batin untuk mengajak kita terus mendekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula kalih panjenengan sampun mendapatkan yang kita inginkan. Bersolawat bersama zuriyah Rasul, bersolawat bersama para kiai, bersolawat bersama orang-orang soleh. Kita juga sudah mendapatkan siraman ruhani yang luar biasa yang menjelaskan tentang karakter akhlak baginda Rasul dari orang yang betul-betul punya nasab kepada baginda Rasul. Sudah selesai sebenarnya, kami hanya sekedar ta'dziman wa takriman. Apa boleh buat bapak-bapak, ibu-ibu, karena sudah dikasih hadiah kali beliau, juga sudah
berniat dari rumah untuk mengalap keberkahan yang banyak dari panjenengan. Kulo pingin cerita mawon nggih. Ibu-ibu yang di belakang, kalau tadi guanteng, suaranya lantang, bertanya langsung jenengan jawab. Saya khawatir kalau bertanya nggak dijawab. Ibu-ibu masih kuat? Tuh beb. Boten. Ibu-ibu tasik kiat. Oh. Kulo jadi ingat, sholawat niku luar biasa. Pas hari raya kulo berangkat kali istri kulo, kali kedua anak kulo yang masih SD dan kelas 1 sanawiyah. Engkang laki-laki niki riyen dicium bun-bunanipun kali Gus Rofi, kemudian dadanya dipegang sambil didawuhi munsyid, munsyid, munsyid. Memang remenanipun mau sholawat. Setiap hari kulo ajak sowan kepada baginda Rasul. Dari jauh kan seakan-akan niku kalau mau sowan ke makam Rasulullah harus memutar jauh bapak-bapak. Begitu beliau anak kulo niku kulo ajak sowan kepada baginda Rasul, kulo ajak baca Simtud Duror. Mulai berangkat niku sampun Assalamu alaik. Suaranya enak bapak-bapak, gak seperti bapaknya. Enak betul suaranya. Yang aneh niku, kalau mau ke makam Rasulullah niku nggak mungkin bisa mendekat, karena yang mendekat niku hanya mereka yang keluar dari raudhah. Jadi yang dari luar niku hanya lewat agak jauh, kemudian cium jauh dari kepada baginda Rasul sambil mengucapkan salam. Tapi anehnya anak kulo niki kehebatannya sholawat. Setiap sowan kepada baginda Rasul kayak ada yang narik gitu bapak-bapak. Bisa mendekat ke makam baginda Rasul, bisa memegang temboknya baginda Rasul sambil mengucapkan salam ke baginda Rasul. Kulo akhirnya lumayan katut karena nunut sama anak. Kulo tanya pada panjenengan, hidup ini kita nunut orang tua apa orang tua nunut anak? Jawab. Nunut anak apa anak nunut orang tua? Kulo yakin, hakul yakin mendapatkan kejadian ini, kulo yakin kita orang tua nunut anak. Satu. Yang kedua, contoh bapak-bapak. Bintang kelas nomor 1, Ahmad bin Fulan. Terus. Nomor 2, Ahmad Fatoni. Diterus. Semuanya mohon naik ke atas panggung untuk mendapatkan hadiah dari kepala sekolah. Kepada orang tuanya yang nggak terkenal itu, kepada orang tuanya dimohon mendampingi naik ke atas gara-gara ikut anak. Jadi anak itulah yang akan kita andalkan kelak di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau bercerita setiap di makom Rasul, setiap di masjid Rasul, kalau aja anak kalau membaca Simtud Duror, kadang-kadang kalau aja baca diba 1 kali di Masjidin Nabawi, itu pahalanya berapa kali bapak-bapak? 1000 kali. Pulang dari sana gak usah dibaan lagi, gak apa-apa, sudah terlalu banyak. Nggih boten tambah malah kuat. Kalau bercerita kepada anak-anak saya, nak, jadi kalau pingin taklim di dalam Masjidin Nabawi karena ngalap barokai Masjidin Nabawi. Hadirin yang sangat kalau muliakan, kalau cerita yang namanya masih kecil, nak dulu ada orang wali masuk ke samping makam Rasulullah. Dia mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian berdoa di makam Rasulullah. Doanya agak ngawur, mungkin yang asli katon mungkin. Jadi doa ini wali ini kadang-kadang radi ngawur-ngawur kedik ngoten. Ngeten doa ini pun. Ya Allah, di hadapan saya kekasihmu tercinta Rasulullah. Di luar sana, jauh di luar sana ada iblis musuhmu. Hari ini saya datang ke makom baginda Rasul dengan mengakui segala kesalahan saya. Dan memohon kepada Rasulullah untuk memintakan ampun kepada Allah, maka ada 2 pilihan bagimu ya Allah. Niki boten tiang Malang boten saged doa ngeten niki. Allah disuruh milih. Ada 2 pilihan ya Allah, silahkan ampuni saya
maka kekasihmu akan tersenyum. Silahkan juga kalau kamu nggak mau ngampuni saya. Tapi ingat, kalau saya nggak diampuni, musuhmu yang akan tersenyum. Pilih mana ya Allah, musuhmu apa kekasihmu yang tersenyum? Niki bahas senyum tadi niki Bapak. Pilih mana ya Allah, pun ngoten mawon ya Allah, assalamualaikum. Ulang Bapak-bapak. Dilalah di tempat itu ada seorang kekasihnya Allah mendengarkan doa orang Indonesia niki. Ini doa kok ngawur begini. Ini doa kok kurang pantas begini nih. Tertidurlah bapak-bapak, begitu tertidur antara tidur dan bangun niku Rasulullah hadir di hadapannya. Hei Ahmad misalnya, hei Ahmad kejar orang tadi itu yang datang dari Malang itu. Bilang kepada dia, saya sudah dibuat tersenyum oleh Allah. Apa artinya bapak-bapak? Diampuni oleh Allah. Jadi boten usah bingung-bingung jenengan ngapalaken doa ngoten mawon. Ya Allah, pingin Rasul seneng, napa pingin iblis yang seneng. Niku yang pertama. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, Sayyidina Al-Habib Umar bin Hafid niku bercerita ngeten. Pada suatu saat di sebuah peperangan ada seorang ibu-ibu ada seorang ibu-ibu yang punya anak kecil pisah karena peperangan. Saking dahsyatnya peperangan niku terpisah keduanya. Akhirnya anak niku hilang. Ibunya nangis mencari anaknya. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang menemukan anak ini kemudian digendong. Begitu digendong, nak kamu anaknya siapa? Anaknya Bu Fatimah, tapi bahasa Arab. Maka sahabat ini langsung menaikkan anak kecil ini di atas pundaknya. Sambil berkata, hei adakah di antara kalian yang kenal dengan anak ini? Begitu Bu Fatimah melihat dari jauh dari pojokan gawang sana tuh. Berlari bapak-bapak mendekat ke panggung hanya karena ingin ketemu dengan anaknya, senang karena anaknya diselamatkan oleh sahabat. Begitu ketemu dirangkum, dicium, didekap sedekap-dekapnya, seakan-akan tidak mau dilepaskan. Melihat kejadian ini para sahabat niku histeris nangis semua bapak-bapak. Kemudian baginda Rasul yang menyaksikan kejadian ini bertanya, hei sahabat-sahabatku, kenapa kalian menangis? Ya Rasul, kami terharu seorang ibu mendekap anaknya, menciumi anaknya, menangis dan anaknya juga menangis. Maka kami ikut-ikutan menangis ya Rasul. Rasulullah kemudian bertanya lagi, hei saya tanya kepada kalian. Akhirnya kalau ikut-ikutan Habib Taufik itu. Hei Rasulullah memang begitu. Saya tanya kepada kalian, memang beliau dzurriyyah Rasul. Makanya kalau niru-niru beliau. Kalau beliau niru Rasul, kulo niru beliau. Kalau tanya kepada kalian, kata baginda Rasul, saya tanya pada kalian, tolong jawab. Mungkinkah ibu yang sayang pada anaknya ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Bu, jawab. Jenengan yang mengandung. Gitu. Mengandung, menyusui, jenengan yang hamil, jenengan yang melahirkan, jenengan yang menyusui, jenengan yang membesarkan dengan penuh kasih sayang. Kira-kira kalau anaknya nakal sedikit dilempar ke api napa boten? Saya tanya ibu-ibu. Rasul bertanya, kira-kira ibu yang sayang pada anaknya ini akan melempar anak ini ke dalam api? Ya Rasul, boten, pasti boten ya Rasul. Apa jawab baginda Rasul hadirin? Allah lebih sayang dibandingkan seorang ibu terhadap bayinya. Allah lebih sayang dibandingkan seorang ibu terhadap bayinya. Maka yakin, hakul yakin, kita bersolawat, kita Allah akan melemparkan kita ke dalam api neraka. Wong ibu saja tidak mungkin melemparkan ke neraka. Maka yakin, hakul yakin, ya Allah pasti engkau tidak akan melemparkan kami semua ke dalam neraka. Amin, Allahumma amin. Dengan hak majelis ini, dengan kemuliaan baginda Rasul, tolong jangan lemparkan kami ke dalam api nerakamu. Sebab seorang ibu saja tidak akan tega melihat anaknya di dalam api neraka. Hadirin yang sangat kula mulyakaken, sampun kulo alarm bapak-bapak tenang, hanya setengah jam kulo. Kulo tertarik sekali, pokoknya kulo niku nih hadir ke majelis Riyadul Jannah pun boten usah sinau. Pun mangke wong jenengan niki
yang transfer ke kula niku kan jenengan. Ilmu niku jadi mubalik niku gampil Bapak-bapak. Mubalik niku rahasia niki, tapi rahasianya pasar niki Bapak. Kalau yang ngaji niku tiang sae-sae, pasti Allah akan memberikan informasi. Tapi ini sing ngaji niku wangil niku sinau koyok nopo niku tetap angil Bapak-bapak. Jadi kalau ada mubalik di Riyadul Jannah, sinau atau tidak sinau pasti enak. Kenapa? Karena yang hadir di depannya adalah wali-walinya Allah. Amin. Kalau teruskan, kalau sangat betul-betul bersyukur diingatkan oleh guru kita Kiai Husrofi bahwa abah beliau itu diamnya saja Al-Quran. Dan kalau tadi diberi cindera mata yang ada foto beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki kan bulan haji seketik mawon. Nabiullah Ibrahim alaihi salam berdoa sebagaimana ayat yang kula baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Jadi Nabi Ibrahim niku setelah membangun Ka'bah berdoa dengan anaknya yang bernama Ismail, doanya niku ngiten, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, tolong utus seorang rasul dari mereka. Jadi Nabi Ibrahim ini mengajarkan kepada kita bahwa kehebatan dirinya itu tidak cukup. Karena yang diinginkan adalah agar kelak ada anaknya, ada keturunannya yang menjadi rasul. Itu terjadi bapak-bapak, begitu Nabi Ibrahim niku diuji oleh Allah, wa idzibtala Ibrahim. Gimana niku? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati. Begitu Nabi Ibrahim diutus oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala dan lulus ujian itu, Nabi Ibrahim dikasih tahu oleh Allah, inni ja'iluka lin-nasi imama, wahai Ibrahim, kamu akan saya jadikan pemimpin bagi manusia. Makanya Nabi Ibrahim itu bergerak imaman linnas. Begitu Nabi Ibrahim mendapatkan predikat sebagai pemimpin bagi seluruh manusia, Nabi Ibrahim langsung tidak mengatakan ngeten, nggih ya Allah matur nuwun, kula terima gelar tersebut. Tidak. Yang dipikir oleh Nabi Ibrahim adalah ke belakang. Jadi orang tua yang hebat itu bukan orang tua yang hanya memikirkan kesuksesan dirinya, tapi orang tua yang hebat itu adalah orang tua yang suka menawar kepada Allah. Ya Allah, bagaimana keluarga saya? Tolong juga ya Allah jadikan mereka imam. Allah menjawab, qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Iya, keturunanmu akan saya jadikan imam, tapi saya tidak janji ya bagi yang zalim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu engkang sangat kula mulyakaken, mbah kula ketika kula berangkat mondok niku pesen ngeten, nak mondok ojo dolim. Baik dolim kepada dirimu, ataupun dolim kepada kawanmu, ataupun dolim kepada lingkungannya. Kalau tanya, kenapa mbah kok boten angsal dolim? Nah, pokoknya kamu enggak dolim saja, enggak melanggar dawuhnya kiai, enggak melanggar peraturan, pasti kamu jadi nak. Kenapa? Oleh barokai kiaimu. Jadi santri-santri yang tidak sukses itu la yanalu ahdi adh-dhalimin, karena kedoliman yang dia lakukan. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, tugasnya Rasul itu dalam ayat ini yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim pertama adalah yatlu alaihim, membacakan Al-Quran, yatlu alaihim ayatika, membacakan Al-Quran. Lah guru kita Al-Maghfurlah Hadratus Syekh Mbah Yai Abdul Rahim Asyadili adalah profil yang penerus baginda Nabi, yang membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk anaknya, untuk keluarganya, dan untuk masyarakatnya. Maka beliau tadi berpesan, jangan sampai anak kita nggak bisa baca Al-Quran. Karena tugas pertama seorang Rasul itu adalah yatlu alaihim ayatika. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, suatu saat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang ketiga, berjalan-jalan dengan sahabat Mu'ad bin Jabal. Di tengah jalan tiba-tiba Rasulullah dawuh mengeten, ya Mu'ad, setelah ada beberapa sahabat, idza aradtum 'aisyas su'ada wa mautas syuhada wa dhilla yaumal har wan najata minan nar fa'adimu tilawatal Qur'an. Kalau nerusaken Yai Rafiq tadi, Gus Rofi enggak enak mau Quran leres. Tapi lanjutanipun dawuhipun Kanjeng Nabi, apabila kalian semua anggap bapak-bapak niki dawuhipun Kanjeng Nabi yang kula sampaikan. Hei para jamaah Riyadul Jannah yang duduk di lapangan Asri Katon, apakah kalian ingin menjadi orang yang mulia? Pingin. Awas lu bapak-bapak yang enggak pingin itu kadang-kadang ngomong pingin saja, pingin. Kalau jadi ingat dawuhipun anak kulo yang ada di Tarim, niku memberi nasihat kepada adiknya. Adiknya niku matur ngeten, Habib, Mas doakan saya ya, saya akan sungguh-sungguh. Bulan depan saya harus sudah selesai makbul, juz 30, juz 29, juz 28, harus selesai. Telepon-teleponan kali kakaknya, kulo yastarikuna sam'ah, mencuri dengar. Pokoknya anak kulo nih telepon ini kulo mencuri pendengaran apa yang diomongkan. Ternyata adiknya matur ngoten. Tiba-tiba kakaknya dawuh mengeten, Dek, yakin kamu bisa. Sebab Sayyidul Habib atau Sayyidul Kutub Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dawuh, kalau kamu sudah berkata dan kamu sudah mengangkat tanganmu, maka Allah akan memudahkan kamu untuk mencapai itu. Jadi bapak-bapak kadang-kadang ngomong maun boten, jenengan pingin napa boten umroh? Baru semangat. Jenengan pingin napa boten haji? Pingin. Jadi modalin napa? Pingin mawon. Sebab Allah yang Maha Kaya. Kalau teruskan, idza aradtum 'aisya syuhada, kalau kalian pingin hidup kalian sa'id, mulia, wa mautas syuhada, dan kalau mati dinilai syahid, pingin napa boten? Wa dhilla yaumal har, dan pingin napa nggih? Iup-iupan napa niku desa niku. Naungan. Nggih. Desa karena kumpul kalian yang desa nggih dadi desa. Nggih sami-sami desa nih Bapak-bapak. Kanjeng Nabi juga lahir di desa. Wadzilla yaumal har, mendapatkan naungan di mana saat itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan tersebut. Wan najata minan nar. Inginkah kalian selamat dari neraka? Pingin. Kalau kalian pingin ini, pingin kedua, pingin ketiga, pingin keempat, dawuhipun Kanjeng Nabi sederhana. Fa'adimu tilawatal Qur'an. Sederhana Pak kuncinya. Adimu tilawatal Qur'an. Ayo langgeng no. Ngulina no. Maos Qur'an. Sampun berapa juz hari ini kita baca? Alhamdulillah Gus, Al-Fatihah sudah beberapa kali. Fa'adimu tilawatal Qur'an. Langgeng no maos Quran, bahkan dalam diam pun guru kita itu Al-Quran. Subhanallah. Fa'adimu tilawatal Quran, maka ayo sama-sama ngelanggeng no maos Al-Quran. Yang pertama. Kemudian Rasulullah memberikan alasan, li'annahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamur rahman, kalamnya Allah yang maha pengasih. Kalamur rahman. Yang kedua, wahisnun minasyayatin. Quran itu akan menjadi benteng yang kokoh yang tidak akan bisa diserang siapapun yang membaca Al-Quran oleh syaitan. Wahisnun minasyayatin. Dan yang terakhir, warrujhanu fil mizan. Al-Quran itu akan memberatkan timbangan kita. Sederhananya, amalkan yang didhawuhi oleh khadimul majlis tadi. Ayo maos Quran, kembali bergerak membaca Al-Quran. Menawi sholawat kula boten kaget jenengan.
Jenengan niki duduk mulai jam pinten? Oh, maaf, kalau ke Pak Suryadi minta maaf. Kalau boten sakit hadir dari awal sebab biasanya mantun maghrib niku tasik nyimak lari-lari hafalan Al-Quran. Kersani ini boten disimak Pak, seneng mereka. Alhamdulillah Abah pengajian. Besok pengajian lagi, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Abah sering undangan pengajian. Oh enak, nggak setor-setor. Fa'adhimu tilawatal Quran. Mugi-mugi menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Engkang nomor kalih. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jangan cukup hanya membacakan Al-Quran, kemudian anak kita bisa baca Al-Quran. Ajari mereka maknanya Al-Quran. Ajari mereka hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ajari mereka hadis-hadis. Ini tugas Rasul yang kedua. Tugas ulama niku pertama mulangi Quran agar masyarakatnya bisa membaca Al-Quran. Yatlu, kemudian habis itu ulangi isi kandungannya Al-Quran. Ulangi agar mereka bisa mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir, wa yuzakkihim. Tazkiyah. Jadi tugas Nabi Muhammad yang terakhir itu adalah membersihkan hati. Membersihkan hati. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, jenengan niki semuanya hatinya bersih, bersih amin. Bersih, bersih amin. Ya Allah, tidak ada jenengan niki reget sama sekali pun, dicuci terus setiap malam Ahad ngeten niki, pulang dari majelis niki insyaallah bersih, malik mantun niku kotor kedik-kedik, mangke kepanggih Habib dibersihaken malih terus ngoten niku. Dan memang tugasnya yang di atas ini adalah membersih-bersihkan, tugas membersih-bersihkan hati, karena beliau adalah semuanya adalah warasatul anbiya. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula tutup. Kula jadi badhe matur teng Gus Ibrahim tadi, wonten bapak-bapak kuatah sangat. Pas sholawatan niku kados napa niku bergerak wonten sing goyang-goyang. Ya Allah, kula teng mriki niki Masya Allah, remen ningali jenengan sampai goyang-goyang ngoten. Ketika Gus Rafiq mau sholawat jenengan nangis niku kula remen. Ya Allah, coba saya bisa seperti panjenengan. Coba saya bisa seperti panjenengan. Masya Allah, jenengan niki luar biasa. Jadi bapak-bapak, teng kitab Al-Hikam, kalau tutup dalam kitab Al-Hikam. Kalau kulo kali panjenengan ingin tahu apakah ibadah kita itu diterima atau ditolak, maka sederhana. Barang siapa pingin tahu apakah ibadah jenengan diterima atau ditolak, pingin tahu napa boten sholawat jenengan diterima atau ditolak, pingin napa boten? Yang jawab sanis kulo, yang jawab adalah Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Barang siapa yang saat beribadah, yang saat ngaji, yang saat sholat, yang saat sholawat menemukan samrata amalihi, man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala qabulihi ajilan. Barang siapa yang saat di sarahnya niku, barang siapa yang menemukan rasa nikmat, rasa manis halawatal ibadah, manisnya membaca solawat saat bersolawat. Kalau orang itu betul-betul menemukan halawatal, bisa dilihat rasa nikmat itu, dia nasyat, semangat. Maka jenengan kan semangat tadi bersolawat. Tidak ada yang solawatnya sambil benten, mungkin kalau wiritan, kalau wiritan mungkin ngantuk. Tapi bersolawatan itu karena memang mereka say. Kalau terusakan. Yang kedua istiqomah, itu berarti sudah menemukan nikmatnya ibadah. Pertanyaan yang sangat sederhana, apa ada orang yang beribadah tidak nikmat? Wonten napa boten? Pak, jenengan sholat nikmat napa boten? Jujur, nikmat napa boten? Kadang-kadang nikmat, kadang-kadang nik jenengan nikmat terus, walinya wali jenengan bapak-bapak. Walinya wali, ini terus-terusan nikmat niku pol-polan walinya. Sebab wonten tiyang bapak-bapak walinya Allah. Teng kitab niku boten disebut. Ada yang mengatakan itu adalah Abu Yazid Al-Bustami.
Abu Yazid Al-Bustami ini kalau sholat malam ini luar biasa nikmatnya, nikmat sekali. Saking nikmatnya ini rokaatnya ditambahi. Jenengan kan nikmat gih, berarti pinten rokaat. Matur nikmat tapi hanya 4 rokaat pun salah. Matur nikmat tapi mulai jam setengah 4. Setengah nikmat niku. Niku sholat terus. Saking nikmatnya nopo niku sholat malam. Tiba-tiba suatu malam beliau sholat itu ampiang. Napa ampiang niku nggih? Hambar. Maklum bapak-bapak desa dari Jombang. Hambar rasanya. Allahu Akbar. Mau naik ke rakaat berikutnya niku wabot ngoten. Neruskan wiritan nggih wabot. Pernah ngalami ngoten? Wah, pernah. Kalau kita merasakan berat dalam ibadah sama seperti yang dirasakan oleh seorang wali niki, maka kemudian beliau tidak meneruskan sholatnya. Beliau ambil tasbih astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena beliau tahu bahwa tidak nikmatnya ibadah niku pasti karena ada masalah. Bapak-bapak jenengan paham kopi? Teh? Jenengan kalau sehat bisa enggak membedakan rasanya teh dengan kopi? Manis dengan tidak? Jenengan ketika sehat boten covid niku bisa mencium bau harum, bisa membedakan dengan kentut. Kita sehat. Kalau lidah ini sakit, maka kita tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang jelek. Lah urusan nikmat itu kan urusan hati. Kalau kita menemukan tidak nikmat dalam sholawat, tidak nikmat dalam ngaji, tidak nikmat dalam sholatul lail, berarti hati kita bermasalah. Boten usah diteruskan sholatnya, ganti dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tengah-tengah istighfar berapa ribu niku ngantuk bapak-bapak. Jadi kalau wiritan ngantuk niku biarkan, pasti ada hikmahnya niku. Pas ngantuk niku jatuh tasbihnya, terdengar hatif, terdengar suara yang sangat jelas. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Yai bapak-bapak, wali bapak-bapak langsung mendengar ayat ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu senang memakan bangkai saudaranya? Langsung alhamdulillah ketemu jawabannya. Pengen segera pagi. Begitu pagi datang dia langsung lari bapak-bapak. Karena kemarin itu ada pesta di Asrikaton. Dia hadir di pesta itu, dia hadir di tasyakuran itu. Di tengah-tengah tasyakuran itu ada pengemis yang nyelonong bukan undangan. Bawa kresek ngais-ngais sisa-sisa makanan niku. Lah piyambakipun niku begitu melihat ada orang yang mengkais-kais makanan niku komentar dalam hatinya. Bukan dengan lisan loh bapak-bapak. Komentar dalam hatinya mengatakan begini, orangnya masih kuat, orangnya masih gagah. Mbok yo kerja. Ngoten nggih? Mbok yo kerja ben lebih terhormat. Kerentek nang ati ngoten niku lho, Pak. Padahal kalau kalian kan biasa pakai mobil lampu merah, ada orang yang ngamin. Cukup sekali aku merasa gagah. Jenengan boten nyukani ya terus, nyukani komentar. Mbok yo kerja, ojo ngamin. Komentar loh bapak-bapak. Gara-gara komentar, mbok yo kerja biar lebih terhormat. Akhirnya dihilangkan oleh Allah nikmatnya beribadah. Pulang dia, begitu pagi langsung dia pergi ke tempat Asrikaton tadi niku bertanya, kemarin ada orang ngemis, ada orang ngais-ngais makanan, siapa dia? Oh, namanya Fulan bin Fulan. Di mana dia sekarang? Biasanya dia ngepostnya di sungai sana, membersihkan hasil kaisannya. Parah nih bapak-bapak, tuh lari dia karena pingin segera meminta maaf. Ternyata betul, pengemis yang kemarin dikomentari niku sedang membersihkan sisa-sisa semangka. Jadi semangka kan kadang-kadang jenengan makan ini kan tasik wonten merah-merahnya. Pun niki pun. Berarti pun 20 menit pun Bapak. Harus bijaksana Bapak-bapak. Terakhir,
Begitu dia langsung lari ke panggih. Alhamdulillah, itu yang saya komentari kemarin, sehingga Allah menyiksa saya tidak menemukan nikmatnya sholat malam. Datang Pak, langsung yang sedang nyuci semangka niku nggak noleh. Assalamualaikum. Nggak noleh. Waalaikumsalam warahmatullah. Lapo, ingin ngerasani aku lagi tah. Gak kapok tadi malam gak bisa sholat malam. Sinten niku berarti bapak-bapak? Wali. Jangan pernah meremehkan orang dari sekedar pekerjaannya. Katanya Habib tadi, jangan pernah melihat orang hanya dari penampilannya saja. Ternyata wali bapak-bapak. Nggih, ngapunten nggih. Ya wis mulya. Ojo dibaleni. Ben gak disiksa, gak iso sholat malam. Kulo dapat ijazah saking Habib Alwi. Habib Alwi niki cicitnya Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas, sahibu Ratibul Attas di Hurayullah, di makamnya Ratibul Attas yang nulis Ratibul Attas niku. Beliau berkata begini, kulo niku waktu niku di makamnya sang Ratibul Attas niku kulo yang disuruh baca. Antum saja yang baca. Boten beb jenengan. Sudah, saya sudah biasa baca, ayo kamu yang baca. Begitu kalau baca Habib Taufik, bersin bolak-balik. Oh, asin. Kobul, antum minal Attas katanya. Jadi karena bersin niku kalau dianggap, oh berarti kita bersaudara diterima karena sampean itu bersin. Jadi Al-Attas itu kan bersin artinya bapak-bapak. Karena kenapa disebut bersin? Karena katanya di dalam kandungan dulu pernah bersin. Nah, Habib Alwi niki matur ngeten ngajari kulo kali istri kulo. Kami cicit-cicitnya sang penulis Ratibul Attas Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas, mbah-mbah kami niku berpesan begini, kalau kalian sudah masuk ke tanah Tarim, jangan pernah meremehkan siapapun, jangan pernah memandang rendah siapapun. Bahkan kalau di situ ada anjing, kamu jangan rendahkan dia. Karena anjing itu pernah dilihat oleh wali-walinya Allah. Kalau kalian menemukan batu, jangan hina itu. Sebab batu-batu itu pernah diinjak oleh wali-walinya Allah. Dan kalau kalian melihat orang seperti apapun, kalian harus berhusnudzon. Jangan-jangan orang itu adalah Nabiullah Khidir alaihis salam. Makanya kami para cucu-cucunya penulis Ratibul Attas Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas itu kalau sudah ke Tarim gak berani memandang sebelah mata kepada orang lain. Oh saat ini nggih masalah sepele-sepele receh digede-gede akan menganggap dirinya paling wes. Jangan-jangan yang kita remehkan itu justru yang mulia di hadapan Allah. Sepakat gak bapak-bapak? Sepakat gak ibu-ibu? Nopo, jangan pernah meremehkan orang lain, jangan pernah memandang orang lain. Kita ini bersaudara. Ayo, ar-rahimuna, kula tutup. Ar-rahimuna, yarhamuhumur rahman. Diikuti kersani kula niru Habib. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang hidupnya saling menebar kasih sayang, bukan menebar hoak, bukan menebar kebencian, bukan menebar fitnah, itu namanya ar-rahimun. Yarhamuhumur rahman, pasti mereka akan selalu disayangi oleh Zat yang maha sayang. Sayangi, beda kaos biasa, beda nomor biasa, sama-sama umatnya Nabi, kuatkan tali persaudaraan, boten usah mikir. Kalau sampai akan kampanye niki, boten usah mikir siapa yang mau jadi presiden, karena jenengan boten disuruh untuk memikir niku. Kalau kalian panjenengan ada ayat, pikirkanlah siapa yang menjadi presiden. Enggak, boten usah mikir. Karena itu sudah akan diatur oleh Allah. Kalau wow sarang-sarang. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman
Sareng-sareng niki pun tahlilan kan niki. Tu'til mulka man tasya. Terus wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nyuwun izin Habib, jamaah Riyadul Jannah bagian doa mawon. Jamaah Riyadul Jannah bagian pos doa. Ya Allah, paringi kami pemimpin yang adil, paringi kami pemimpin yang baik, paringi kami pemimpin yang bijaksana, paringi kami pemimpin yang jujur. Niki tugasi kula kali panjenengan, nggih, mboten usah kampanye-kampanyean. Napa malih tukaran-tukaran. Kadang-kadang bapaknya agak nyopo nang istrinya gara-gara beda pilihan. Nggih, yang rugi bapaknya. Bapak rugi nggih, Pak? Rugi nopo? Mboten ditamelaken kok. Jenengan mboten usah mikir macam-macam karena sudah malam nggih. Rugi buatan ditamelakan kopi. Ibu-ibu jangan berpikir yang macam-macam, katanya Pak. Rugi gak dibuatkan kopi, gak dibuatkan sambel, malah disambel sisan. Niki ingkang saged dalem sampai akan nyuwun agungipun pangapunten, mohon maaf yang tak terhingga apabila dalam penyampaian kula ada suul adab. Doakan kulo, doakan seluruh yang di atas niki saged ngelampai nopo yang disampaikan. Rabbi famfa'na sarang-sarang Rabbi famfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.